Pada saat Mbak Aul mau melakukan aksinya itu, disitulah Mbak Aul melihat sebuah atau sesuatu yang membuatnya sadar kenapa selama ini santet yang dia kirim untuk Lala ini selalu mental. Bisa kalian tebak apa, Wak? Pada saat Mbak Aul tuh udah parkir mobil, dia mau turun, mau nanam sajen itu. Disitulah Mbak Aul mendengar pintu pagar rumah Lala ini terbuka. Krak gitu. Terus keluar ayahnya Lala, pakai sarung, pakai peci, bawa motor. Set keluar, turun, mau ke masjid, mau sholat maghrib berjamaah. Di situ Nduk, nih kata Mbak Aul di telepon kan, di situ Mbak Aul ini nengok ada macam cahaya gitu yang seolah melingkari tubuh ayahnya Lala dan juga rumahnya Lala. Aduh merinding aku, melingkar. Ya, nah akhirnya di situ aku langsung bilang, Mbak Aul ini langsung bilang, wah ini mau disantet mau kayak gimana, ini nggak bisa, nggak akan berhasil. Rumah ini nggak bisa ditembus sama ilmu hitam manapun karena di dalamnya ada banyak doa-doa dan orang yang tinggal di dalamnya ini rajin beribadah, nggak akan tembus. Aku tahu alasannya kenapa, dia bukan gara-gara ada backingan hantu apa segala macam, tapi karena doa dan ibadah orang yang ada dalam rumah ini, makanya nggak tembus. Dari situ aku langsung sadar, Dok, kata Mbak Aul tuh kayak gitu. Nah apa yang dilihat sama Mbak Aul itu pun langsung membuat Mbak Aul mengurungkan niatnya untuk menanam sesajen di sana. Wah, Mbak Aul langsung balik ke rumahnya dan dengan terpaksa pun akhirnya dia memberitahu sama Fahmi, maaf, Lala sama keluarganya memang nggak bisa disantet. Aku mundur. Udah denger itu Fahmi ngamuk, bukan main, lagi dimaki-makinya. Aku lagi marah besar lah pokoknya. Kok kalau memang dari awal aku nggak bisa nyantet, dia kenapa aku bilang dari awal tuh bisa? Ngapa aku nggak bilang dari dulu? Alasan kok ngamuk kali lah itu Fahmi sama si Aul. Nah hingga akhirnya Fahmi pun memutuskan untuk tidak mau lagi meminta bantuan ke Mbak Aul. Bukan dia berhenti, Wak. Dia nggak mau lagi meminta bantuan ke Aul. Dia nggak nyerah di situ aja. Walaupun santetnya Mbak Aul ini gagal, di situ Fahmi ini putar arah. Di sini dia putar haluan. Dia minta bantuan ke siapa? Ke Mbak Sum, itulah, which is saingannya Mbak Aul. Fahmi pun tahu nama Mbak Sum ini juga dari Mbak Aul karena ya sama, wah. Mbak Aul ini juga pernah ngomongin soal Mbak Sum. Sama-sama ngomongin ya dua dukun ini. Intinya di situ Fahmi tahu kalau Mbak Aul ini punya musuh sama namanya Mbak Sum. Gara-gara Aul ini nggak bisa mengikuti apa yang dia inginkan, dia putar balik ke musuhnya Mbak Sum. Musuhnya Mbak Aul, which is Mbak Sum. Nah awalnya Fahmi ini yakin, dia yakin seyakin-yakinnya kalau Mbak Sum ini bisa membuat Lala jatuh hati. Kenapa? Karena kan Mbak Sum ini pernah ketemu langsung sama si Lala, ya kan? Petungawanin Indi. Nah jadi ternyata nih, Wak, kemarin tuh ketika Mbak Sum ini melakukan ritual untuk membantu Indi, temannya Lala dan Fahmi yang lagi bermasalah sama pacarnya itu, ternyata di saat itulah Fahmi memanfaatkan waktu ini pertemuan ini ya, untuk mempertemukan Lala dengan Mbak Sum. Makanya ide pertama yang dia kasih ke Indi itu apa? Ya udah pergi ke dukun, kata kayak gitu kan, ya supaya Lala dia bisa ketemu langsung sama Mbak Sum, bisa langsung diritualkan. Ya Allah,